Di abad ke-14 ada kisah tentang seorang raja Portugal yang menjadikan jasad istrinya sebagai ratu. Bahkan cerita cinta mereka berdua dianggap sebagai salah satu yang paling tragis dan gila dalam sejarah kerajaan. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Kisah ini ditulis oleh sejarawan Portugis bernama Fernão Lopes. Saat itu putra mahkota Portugal yang bernama Prince Pedro jatuh cinta dengan lady in waiting dari istrinya yang bernama Inês de Castro. Kemudian pada tahun 1340, Constanza Manuel dari Kastil pergi ke Portugal untuk menikah dengan Prince Pedro. Dan seperti pernikahan kerajaan lainnya, pernikahan Constanza dan Pedro ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara Portugal dan Kastil, serta tentu aja memberi perdamaian pada pertikaian negara yang terjadi saat itu. Sayangnya setelah menikah nih, Pedro malah jatuh cinta dengan salah satu lady in waiting dari istrinya sendiri, yaitu Inês de Castro. Mengetahui hal itu, ayah Pedro yaitu Raja Afonso merasa sangat marah. Dia tidak menyetujui hubungan perselingkuhan antara Pedro dan Inês. Sebenarnya bukan masalah status Inês sebagai lady in waiting aja yang dipermasalahin nih, tapi lebih ke asal-usulnya Inês. Jadi Inês de Castro sendiri adalah anak dari Fernandes de Castro. Dan Fernandes ini merupakan cucu tidak sah dari Raja Kastil Spanyol yang bernama Sancho keempat. Ya, kenyataan ini yang gak disukai oleh Raja Afonso, yaitu karena Inês merupakan keturunan anak tidak sah. Tapi Prince Pedro gak menyerah. Dia diam-diam selalu mengirim surat-surat cintanya ke Inês. Dan hubungan backstreet ini terus berlanjut selama bertahun-tahun. Di lain sisi, Raja Afonso bukan satu-satunya orang di istana yang menentang perselingkuhan Pedro dengan Inês. Melainkan tentu aja ada istrinya Pedro yaitu Constanza yang juga tidak suka suaminya selingkuh. Ya, istri mana sih yang suka suaminya selingkuh? Mengetahui suaminya yang terus berhubungan dengan lady in waiting sekaligus sepupunya ini, bikin Constanza membuat rencana licik. By the way, ya, jadi selain sebagai lady in waiting, Inês itu masih sepupuan sama Constanza. Jadi ketika Constanza melahirkan anak laki-lakinya yang bernama Luis, Constanza meminta Inês untuk menjadi ibu baptis dari anak tersebut. Dimana menjadi ibu baptis dari bayi kerajaan tentu sebuah kehormatan besar ya, tapi tidak bagi Inês. Kalau Inês menerima statusnya sebagai ibu baptis, itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Prince Pedro. Dimana menurut gereja Katolik nih, ibu baptis dianggap sebagai hubungan darah, alias bakal dianggap saudara. Kalau Inês beneran menjadi ibu baptis dari anaknya Constanza sama Pedro, itu berarti Inês bergabung dalam keluarga kerajaan sebagai saudara mereka. Dimana artinya kalau bersaudara kan nggak boleh ada hubungan lawan jenis. Satu lagi nih, hubungan Inês sama Prince Pedro itu juga bakal dianggap kejahatan oleh gereja. Dan akhirnya Inês de Castro sendiri memutuskan untuk menolak permintaan sebagai ibu baptis. Ya, tentu bisa menolak ratu ya. Ia memilih melanjutkan hubungannya dengan Prince Pedro. Tentunya menolak permintaan dari Constanza yang merupakan calon ratu masa depan pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini yang memunculkan kesempatan bagi Raja Afonso. Sebagai hukuman di tahun 1344, Raja Afonso mengasingkan Inês kembali ke kastil. Tentunya pengasingan ini bikin Inês sama Pedro makin LDRan. Di tahun 1345, Constanza meninggal saat melahirkan anak ketiganya. Kerajaan tentunya sangat bersedih, namun suaminya tidak. Pedro mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri pengasingan Inês de Castro oleh ayahnya. Ya, Pedro menjemput Inês dan mereka tinggal bareng lagi. Pedro kemudian disebutkan menikah dengan Inês secara rahasia tanpa persetujuan ayahnya. Pernikahan itu secara teknis menjadikan Inês sebagai calon ratu baru Portugal nih di masa depan. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu dan Pedro serta Inês yang hidup bersama dikaruniai anak. Bukan satu melainkan 4 anak. Melihat ini, Raja Afonso makin lama makin khawatir nih sama keberadaannya Inês. Apalagi nih Inês punya 4 anak ya, yang tentunya bikin keberadaan anak-anaknya Constanza di lain sisi menjadi terancam. Dimana harusnya kan anaknya Constanza itu yang menjadi pewaris. Tapi kalau ada keturunan Kastil nih, bisa aja dia merebut
pewaris tahtanya dari anak-anaknya Constanza. Raja Afonso berpikir keras dan akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Ines. Di tahun 1355, sang raja memerintahkan 3 orang pembunuh untuk membunuh Ines. Afonso menganggap Ines dan keturunannya adalah ancaman bagi kerajaan. Dia juga khawatir di masa depan akan muncul yang namanya civil war untuk memperebutkan tahta. Sebenarnya alasan Raja Afonso di sini cukup masuk akal. Tapi ya tetap aja caranya sadis banget. Berikutnya Raja Afonso dan bawahannya mencari kesempatan untuk membunuh Ines, yaitu mereka menunggu ketika Pedro jauh dari rumah. Setelah mendapat kesempatan itu, setelah Pedro jauh dari rumah, mereka kemudian mendatangi kediaman Ines. Di sini beberapa sumber mengatakan bahwa pembunuh tersebut menikam Ines. Tapi ada juga yang lebih parah, yaitu pembunuh tersebut memenggal kepalanya Ines. Gak tahu mana yang benar, tapi yang jelas tuh Ines terbunuh di depan mata anak-anaknya sendiri. Kemudian Prince Pedro pulang ke rumah mendapati istrinya sudah tewas. Dan seketika itu juga Pedro tahu bahwa ini adalah perbuatan ayahnya. Pedro sangat sedih dan marah. Dia tidak bisa memaafkan perlakuan ayahnya. Akhirnya dengan bantuan saudara laki-laki Ines, Pedro menyatakan perang terhadap ayahnya sendiri. Pedro mengumpulkan pasukan untuk dikerahkan ke istana ayahnya. Setelah perang berbulan-bulan, ibu Pedro yaitu Beatrice meyakinkan dan memohon Pedro untuk melakukan gencatan senjata. Dan ternyata Pedro menuruti permintaan ibunya itu. Pedro jadi lebih adem dan dia akhirnya mengalah. Pada tahun 1357, Raja Afonso kemudian meninggal dan Prince Pedro dinobatkan menjadi Raja Portugal yang baru dengan nama King Pedro I of Portugal atau Peter I of Portugal. Dan ternyata setelah menjadi raja, Pedro masih menyimpan dendamnya. Posisi Pedro sekarang bikin Pedro lebih leluasa untuk memberi perintah. Dan ya, hal pertama yang dilakukan Pedro setelah menjadi raja adalah balas dendam. Pedro sebenarnya tidak pernah memaafkan ayahnya dan pembunuh istrinya. Makanya Pedro dengan segera memberi perintah untuk pencarian 3 orang pembunuh Ines tersebut. Dan Pedro berhasil membawa 2 orang pembunuh ke hadapannya. Dikatakan Pedro membunuh kedua orang itu dengan sangat sadis, yaitu Pedro mencabut jantung 2 orang itu secara hidup-hidup. Pembunuhan tragis ini bikin kerajaan gempar. Sampai-sampai Pedro dijuluki si raja yang kejam. Setelah selesai balas dendam nih, Raja Pedro melakukan hal berikutnya, yaitu mencari ratu. Di tahun 1360, bertahun-tahun setelah Ines meninggal, Pedro memutuskan untuk mencari Ines lagi. Pedro mengumumkan kepada rakyatnya bahwa ia sebenarnya sudah menikah secara diam-diam dengan Ines. Yang berarti Ines sekarang adalah Ratu Portugal yang baru. Tapi sebenarnya banyak yang meragukan keabsahan dari pernikahan tersebut. Cuma semuanya tetap diam aja, karena mereka masih ingat betapa kejamnya Pedro. Makanya nih, para rakyat terutama kaum bangsawannya nih, pada nurut-nurut aja kalau Pedro mau menjadikan istrinya yang udah meninggal itu sebagai ratu. Mendapat persetujuan itu, Raja Pedro dengan segera menggali kembali makam istrinya. Dia mengambil jasad Ines, kemudian didudukan di singgasana. Kebayangkan jasad yang udah dikubur bertahun-tahun kayak gimana? Menurut cerita, tubuh Ines yang sudah membusuk dipakaikan jubah kerajaan. Kemudian dia didudukkan tepat di sebelah Pedro dalam singgasana dan mereka mengadakan upacara penobatan kerajaan. Raja Pedro kemudian menyuruh para bangsawan untuk berlutut dan mencium tangan Ines sebagai tanda sumpah setia mereka pada ratu yang baru. Di sini adalah lukisan di tahun 1849, di mana bisa dilihat sendiri seperti apa penggambaran dalam upacara penobatan Ines de Castro. Kalian bisa lihat istrinya itu duduk di singgasana, sementara seorang bangsawan sedang berlutut dan mencium tangan dingin sang ratu. Sementara di lain sisi, Raja Pedro sedang memelototi bangsawan tersebut sambil memastikan bahwa si bangsawan sudah melakukannya dengan benar. Dilihat lagi di lukisan nih, di sekitarnya ada orang-orang dengan raut wajah yang shock dan gak percaya dengan situasi yang ada di hadapan mereka. Ya, itu emang situasi yang bikin shock. Ceritanya cukup mengerikan ya, dan aneh untuk dipercaya. Makanya mungkin aja hal ini tidak benar-benar terjadi. Kalau dilihat lagi nih, ini kan latar belakangnya di abad ke-14, di mana bukti-bukti saat itu dokumennya sangat sedikit, dan cerita yang udah ada beratus-ratus tahun tentunya udah banyak ditambah dan dikurangi.
Beberapa sejarawan juga beranggapan bahwa sebagian kisahnya hanya mitologi aja dan dirubah-rubah untuk memberi kesan bahwa Raja Pedro itu kejam. Oh ya, setelah upacara penobatan itu berakhir nih, Ines dimakamkan kembali dalam makam marmer yang dibuat oleh Raja Pedro. Ya, dia nggak memerintah menjadi ratu guys, dia dimakamkan kembali. Sejak saat itu juga cerita tentang seorang raja gila nan kejam yang bersikeras nih agar jasad istrinya dipakai jubah penobatan, dimahkotai, dan tangannya dicium oleh para bangsawan, terbukti sangat menarik bagi orang-orang. Semua itu merupakan alur cerita yang bagus untuk dibuat drama, dibuat puisi, lukisan, atau bahkan novel. Makanya banyak kisah adaptasi yang berasal dari kisah cintanya Pedro sama Ines ini. Thank you udah dengerin ceritaku dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye!